Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Dia yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan mina yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya,
Allah yang menyukai orang-orang yang beriman. Dan antara hewan-hewan ternak itu ada yang diberikan pengangkut beban dan berat yang untuk sulit. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh penara bagimu. Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad dan Teh Dewi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi hidayah untuk kita senantiasa juga kita terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Hajah Leni Umar. Alhamdulillah, hari ini Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Neng. Semoga juga Neng sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Dan semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan sehat walafiat ya Ibu. Hari ini Ibu Hajah Leni Umar yang mungkin sudah menjadi ini ya, kita sudah lama sekali rindu Ibu mengobati hati kita hari ini di hari Rabu ini tanggal 25 Agustus 2021. Insya Allah Ibu Hajah Leni Umar akan menyampaikan materi tentang aktualisasi akidah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk hal ini mungkin saya tidak akan berpanjang kata karena mungkin juga Ibu akan lebih menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan aktualisasi akidah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Baik Ibu, dipersilahkan waktu sedangkan ini sudah jam 5 lebih 26 menit. Mangga Ibu, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim virtual yang biasa Aisyah mengadakan gerakan dakwah atau tablik waktu subuh begitu. Insya Allah saya akan menyampaikan materi yang telah kita sepakati bersama. Ibu Hajah Inya Kurniati sebagai Ketua PWA Jawa Barat beserta seluruh jajaran pengurus dan juga Bapak Ketua PWM beserta seluruh jajaran pengurus, pokoknya keluarga besar Muhammadiyah aja ya. Dan semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Kalau kita berbicara akidah tentu dengan terjemahan keimanan, ulama mengatakan bahwa akidah itu atau keimanan itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alu bil arkan. Sepuh orang Sunda mengatakan itu kalau dalam bahasa daerah ya dengan kata-kata ucap, tekad, dan lampah. Manifestasi verbal kita, kalau kita berbicara tentang akidah tauhid, adalah termanifestasikan di dalam syahadat kita. Dan kalau kita berbicara syahadat, ya, ternyata luar biasa sekali pada bulan Agustus ini, kalau kita memproklamirkan kemerdekaan kita, maka kemerdekaan kita semuanya secara insani, teksnya adalah syahadat. Dengan syahadat kita mengatakan bahwa kita tidak dijajah, tidak dikuasai oleh apapun. Ya, kita hanya akan beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kita mengakui untuk itu semuanya kita aktualisasikan dengan ittiba atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita manifestasikan dengan Muhammad Rasulullah. Ternyata energi katakan saja akidah tauhid kita ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, dan juga kalau hadir juga generasi milenial, luar biasa sekali. Dengan mengucapkan syahadat, ya, dengan keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama, kalau kita meyakini itu merupakan suatu manifestasi bahwa akal kita lurus. Ya, tidak ada serikat bagi Allah kayak gitu. Kemudian juga kita semuanya mengakui ya bahwa cuma Allah lah muara dari segala aktivitas. Baik kita mengatakan bahwa itu aktivitas keyakinan, aktivitas pikiran, akal kita kan lurus. Aktivitas perasaan kita kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam surat Luqman ayat 13 bahwa menurut Luqmanul Hakim, tatkala tauhid kita nggak benar, maka itu merupakan suatu, katakan saja, suatu kegelapan pemikiran, ya. Dan kemudian juga kita bisa melihat di sini ibu bapak sekalian gitu ya, bahwa katakan saja kita meyakini di dalam surat Al-Hadid ayat 4 bahwa menurut akidah tauhid semua kemahaan itu adalah milik Allah, seperti begitu. Dan seluruh kesempurnaan adalah milik Allah, serta keyakinan bahwa tiada serikat baginya. Dan juga kita bisa melihat manifestasi tauhid kita itu dalam surat Al-Ikhlas ya, dari ayat 1 sampai ayat 4. Tatkala menyimpang pemikiran kita dan kita tidak segera bertobat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa lain kalau ke bawah mati, kalau Allah menghendaki bisa mengampuni. Tapi kalau kita kepada Allah dengan membawa dosa syirik, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada slide berikutnya ya, kita mengatakan bahwa bagaimana sih energi akidah tauhid ini? Yang pertama adalah tahan menderita ya dengan keyakinan. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa kebaikan akhlak atau al-biru itu ya, itu wasabirina fil ba'sa'i wadoroi wahinal ba's. Itu daya tahan yang luar biasa. Kenapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kita yakin bahwa kesemuanya tidak keluar dari Rahman Rahim Allah. Kemudian juga kita lihat bahwa terdapat kejujuran dan keikhlasan kalau kita berbicara energi tauhid. Bapak, Ibu, dan generasi milenial, keluarga besar, Perserikatan Muhammadiyah, Aisyah, banyak riwayat-riwayat yang bagaimana kejujuran dan keberanian ya kalau berbicara tentang tauhid. Kemudian juga kita bisa melihat di sini mandiri dan yakin. Ibu-ibu Aisyah, bagaimana akidah tauhid kita, adakah berbuah? Seperti Siti Hajar, mandiri dan yakin ketika mendengar jawaban suaminya bahwa beliau ditinggalkan di situ itu karena perintah Allah,
Maka Siti Hajar mengatakan, pergilah. Aku yakin Allah tidak akan meninggalkan kami. Dan ini akan berlaku sampai akhir zaman. Termasuk kita-kita semua ya, yang ada di dalam jalan ini. Kemudian juga kita melihat bahwa memiliki disiplin moral yang tinggi. Barangkali Bapak Ibu dan hadirin sekalian ingat bagaimana kisah Ashabul Ghor. Tatkala mereka berbuat baik itu disiplin moral yang tumbuh karena akidah tauhidnya. Mereka takut kepada Allah, mereka mengharap ridho Allah. Dan kemudian juga kita melihat bahwa lahirnya Islam yang dasarnya adalah akidah tauhid. Membidadi lahirnya kebudayaan baru. Yang dimana dalam kebudayaan baru itu, katakan saja dengan ruh tauhid di situ. Kemudian juga musawah dan penuh kasih sayang. Meyakini bahwa kita mempunyai Maha Pencipta yang sama. Katakan musawah. Atau sikap kita egaliter, itu sama. Nenek moyang kita sama, pencipta kita sama, kita dari zat yang sama. Perbedaan status sosial, perbedaan katakan saja jabatan, itu tidak membuat kita merasa lebih dari orang lain. Karena kita yakin yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kemudian juga menyadari perlindungan Allah dan kita semuanya dalam perlindungan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, saya selalu berpikir kita akan terlindung dari dari maksiat. Karena Allah memberikan sensor kepada kita. Akal pikiran sehat untuk memilih dan memilah apa yang baik dan yang buruk. Dan apa di pilihan kita. Itu sensor dari Allah, akal pikiran yang jernih dan lurus. Kemudian kita punya hati nurani yang selalu menyiarkan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Kita dibekali fitrah yang punya tren terhadap kebenaran. Kita dibekali kitab suci. Membaca Al-Quran, hati kita tergerak. Karena Al-Quran informatif sekali. Allah memberitahukan kepada kita tentang akibat dari kita, asal-usul kita, apa yang seharusnya kita perbuat, begitu. Kemudian dari eksistensi kita. Siapa kita? Allah menciptakan kita sebagai Abdullah atau amatilah kalau bagi ibu-ibu. Allah menciptakan kita juga sebagai Khalifatullah fil ard. Kemudian juga Allah menciptakan kita ya, sebagai makhluk yang mulia dan keluarga besar perserikatan, kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Itu energi akidah tauhid, luar biasa. Kemudian kita lihat bagaimana aktualisasi di dalam keluarga. Karena orang yang memiliki akidah tauhid dan dimanifestasikan, dibumikan di dalam perbuatan kita, maka tatkala kita menikah, kita menyempurnakan agama kita. Menikah adalah ibadah. An-nikahu sunati, faman rogiba an sunati, falaisa minni. Kemudian juga, Bapak-bapak, saya mengajak Bapak kembali ke awal ketika Bapak mempersunting Ibu. Sahnya itu tatkala sudah dilaksanakan ijab qabul. Ketika Bapak mengucapkan qabul, terima nikahnya putri Bapak yang bernama Anu dengan mas kawin sekian. Ulama munakahat mengatakan pada waktu Bapak menyatakan itu, hakikatnya Bapak mengucapkan, roditu bi amanatillah, aku ridho menerima
perempuan ini sebagai amanat Allah yang menjadi istriku. Amanat adalah titipan, ya. Pengertiannya sesuatu yang diberikan pada kita dan kita terima, harus dipelihara, dikasihi, disayangi. Ya, apa? Bukan karena saya perempuan sangat berpihak pada perempuan, dan begitu ya, aturannya. Maka si istri harus merasa aman. Saya garis bawahi kata aman. Aman perasaannya, aman fisiknya, aman di dalam kehidupannya. Dan di dalam hadis riwayat Muslim dinyatakan bahwa tatkala seorang perempuan sudah taat kepada suaminya, atau dari sana diawali dengan ittaqullaha finnisa, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Ada suatu hati saya, betapa Islam memuliakan kaum perempuan. Wa antum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kamu mengambil istrimu itu sebagai amanah Allah. Gitu. Fa in ata'nakum, kalau mereka, katanya ibu-ibu, kalau kita telah taat pada suami-suami kita, fa alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian atau mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan memberikan fasilitas-fasilitas kebaikan. Luar biasa sekali ya. Kemudian juga dalam kehidupan keluarga yang didasari akidah tauhid, Bapak tahu di mana harus memposisikan diri Bapak. Bapak adalah imam, Bapak adalah qawam. Ya. Kalau berbicara qawam, kalau maaf ya, dalam bahasa daerah mah, anunangtungan yang bertanggung jawab. Karena dalam ayat juga dilanjutkan dengan kewajiban untuk memberi nafkah. Nah, nafkah lahir batin yang harus diberikan kepada istri. Nafkah spiritual juga. Kadang-kadang tidak kita sentuh ini ya. Kemudian juga keturunan yang lahir dalam pernikahan kita, di samping itu sebagai amanah Allah, juga adalah penerus estafeta perjuangan. Bagaimana ketika Nabi Zakaria memohon keturunan kepada Allah, katanya, yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Bagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendambakan kelahiran putra, akan mewariskan harta benda yang tidak ternilai, aset yang banyak, tetapi adalah sebagai penerus perjuangan. Kemudian, segala ujian hidup yang dihadapi, yang diterima, itu dihadapi dengan sabar dan syukur. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 35, itu pasti ada. Kalau tidak didasari dengan akidah tauhid, Bapak Ibu sekalian, mudah saja seorang suami ketika istrinya sakit dikembalikan kepada keluarganya. Lain dengan yang diposting dalam grup ya, WA, seorang bapak di Lamongan yang luar biasa mengurus istrinya yang sakit. Atau sebaliknya, saya pernah pergi ke suatu daerah untuk mengadakan pengajian, kemudian terdengar suara sirine ambulans datang. Kebetulan itu tetangga rumah yang di mana saya menginap di situ. Apa katanya? Kasihan ya tetangga kita, itu anaknya sakit dan dikembalikan oleh istrinya kepada keluarganya. Kita tidak berbicara sama dalam kehidupan berkeluarga itu, merasakan bagaimana pahitnya cobaan. Sehingga katakan saja dalam ujian hidup kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berbahagia dalam kebersamaan, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah, bersama-sama mengobati luka hati kita
atau sakitnya hati kita, luar biasa. Kemudian keluarga merupakan persemaian umat yang berkualitas. Bu, Pak, putra-putri kita lahir. Ibu yang memberikan ASI selama 2 tahun, dengan Bapak mencurahi putra-putri dengan kasih sayang, mengawal mereka dengan doa, memberikan kepada mereka kebutuhan materinya, pendidikannya. Itu bukan hanya sekedar bicara kewajiban alimentasi, bahwa kita sudah jadi nenek dan kakek, nanti anak kita yang mengurus kita. Tapi lebih jauh dan lebih luasnya dari itu, mereka lah nanti yang akan menggantikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang berjalan di muka bumi ini, menegakkan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Islam, dan bagaimana mereka tampil sebagai figur-figur yang telah disampaikan tadi. Kemudian juga suami dan istri harus, saya mencontohkan betapa kebutuhan seorang suami kepada istrinya. Saya jadi ingin nangis nih ya. Maaf, sampai-sampai pada saat memberikan nafkah batin, Nabi menganjurkan mula abah, mencumbu, kemudian melembuti istri, dan di dalam hadis yang diriwayatkan ya Abu Ya'la yang narasumbernya adalah Anas bin Malik, Nabi sampai menyatakan, bila engkau berhajat kepada istrimu, jangan selesai hajatmu sebelum dia juga menyelesaikan hajatnya. Jadi tidak ada istilah istri yang menjadi korban KDRT. KDRT itu yang bukan secara fisik saja, tapi secara perasaan, secara mental. Ya, seperti itu. Makanya kita lihat next slide lagi. Maka kita bicara tentang aktualisasi diri. Anda memiliki akidah tauhid. Yang pertama, istiqomah di dalam keyakinan. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah berfirman, Alladzina qalu rabbuna Allah. Kalau bicara rabbuna Allah ini, kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang, susah, melangkah di manapun, meyakini ada Allah yang ngurus ngatur kita. Tsumastaqomu, kemudian konsisten dalam keyakinan tersebut, istiqomah kita. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dia punya optimisme yang tinggi. Dia visual, visioner, maaf ya. Dan dalam kondisi kita sedang mendapat ujian dengan pandemi ini ujian masal kita, dia tetap tangguh. Dia tetap konsisten, dia punya Allah. Seperti begitu. Dan kemudian juga cinta ilmu dan katakan membumikannya. Kita lihat ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, di mana yasiluna ma'amarallahu bihi ayusola, itu bukan saja diartikan menghubungkan silaturahim, tetapi juga menghubungkan ilmu dengan aktualisasinya, menghubungkan iman dengan amal soleh. Ya, jadi bukan sekedar kita bicara saja gitu. Kemudian merefleksi dimensi ihsan dalam kepedulian sosial yang tinggi, komitmen dan konsistensi, serta memiliki kepribadian yang luhur. Ya. Itu kalau kita bicara di dimensi ihsan. Kalau dimensi Islamnya, dia memiliki keimanan yang istiqomah. Dia laksanakan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari secara utuh dan menyeluruh begitu. Dan juga menghias diri dengan adab hasanah dan akhlakul karimah. Jauh dari sifat takabur, arogan kayak gitu. Atau mungkin juga ya
kita merasa dalam hidup ini paranoid gitu, ketakutan, nggak keluar, nggak, luar biasa. Kenapa kita mempunyai sikap seperti itu? Karena energi tauhid ya, yang menyinari hati kita, yang membuat kita sadar. Mangga next slide lagi. Itulah yang kita aktualisasikan. Nah, kita bicara aktualisasi akidah tauhid dalam mewujudkan sakinah. Yang pertama yaitu mendasari keluarga dengan takwa. Nabi SAW kalau menyampaikan tausiah atau yang kita sebut khutbah nikah sebelum akad nikah, jadi tausiah atau khutbah nikah itu seharusnya sebelum akad nikah, ya, biar dia tahu apa kewajibannya. Itu selalu menyampaikan ayat-ayat yang bertakwa. Dalam surat An-Nisa ayat 1, 3 kali dalam satu ayat itu perintah atau kata takwa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi inilah dasar keluarga. Juga kita bisa lihat di dalam surat di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu. Wa qulu qaulan sadida. Itu juga menyuruh takwa. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 102. Dasarilah keluarga dengan takwa. Kenapa? Ibu bapak dan hadirin sekalian. Karena kita melaksanakan kewajiban kita, baik sebagai istri atau sebagai suami. Itu karena kita taat kepada Allah. Apapun ya yang kita terima di dalam kehidupan berumah tangga, kita tidak keluar dari takwa kepada Allah. Ibu dan bapak akan merasakan dari hal ini, kehidupan berumah tangga itu, katakan, menenangkan hati kita. Karena sakinah itu artinya tenang kan. Ya. Kemudian, tatkala suami, tadi sudah, itu yang ketiganya, istri harus mentaati suami, selama suami berada di jalan Allah, di jalan yang lurus maksud saya. Jadi, Pak, punten ya, nggak begini. Pokoknya istri mah gimana-gimana juga harus taat pada suami. Surga nunut, neraka katut. Kasawarga ikut, ke neraka juga nggak ketinggalan. Oh, Islam tidak begitu. Karena la ta'atal makhluk fi maksiatillah. Oke, saya taat kepada suami selama suami taat kepada Allah. Kalau suami tidak taat kepada Allah, saya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya seperti begitu, ya. Nah, kemudian bapak-bapak, rasa memiliki, melindungi dan menghargai, terutama menjaga perasaan istri. Nabi SAW bersabda menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la takrohul banati. Jangan membuat istri itu jengkel atau sumpek gitu ya manahnya, hatinya. Fa innahunna mu'nisatul goliyah. Karena perempuan itu sangat lembut perasaannya. Tolong jangan dibentak. Tolong jangan dibuat dia tidak bisa tidur semalaman. Karena memikirkan, maaf bukan bapak ya, perilaku suaminya. Semalaman tidak tidur. Karena suaminya mengganggu perasaannya. Sampai kalau Nabi SAW betapa lembutnya, betapa romantisnya kepada istrinya. Siti Aisyah saja dipanggil dengan Humairah. Istrinya yang lain, ya, yang namanya menurut beliau kurang bagus. Beliau mengganti dengan nama yang bagus. Seperti begitu. Kemudian juga sempurnanya, katakan saja ini iman, diaktualisasikan dalam akhlak yang baik tentang keluarga. Bapak Ibu pernah mendengar hadis yang bunyinya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huloko.
Sempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang baik akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Wahiyarukum hiyarukum li ahli. Itu akan tercermin. Bagaimana bapak melembuti ibu, melembuti putra-putrinya. Makanya luar biasa sekali ketika Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din." Itu hadis ya, riwayat Dailami. Bila Allah akan menentukan atau katakan saja meridhoi suatu keluarga itu baik, maka dia akan diberi pemahaman terhadap agama atau tafakuh fiddin. Tatkala suaminya akan berbagi kasih sayang dengan berbilang istri, itu akan dipertimbangkan dengan baik-baik. Sekarang sedang in ya. Memang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kan banyak juga pemuda yang belum mendapat pasangan atau para duda yang masih sendiri. Ya, seperti itu. Jangan dulu ganggu lah yang sudah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warohmah. Punten, saya tidak anti poligami loh. Kalau orang menafikan surat An-Nisa ayat 3, saya selalu mengatakan kita harus menerima ayat secara keseluruhan. Jangan mengimani sebagian dan katakan saja menolak pada sebagian ayat. Tapi tunggu dulu. Adakah Anda membaca surat An-Nisa ayat 3 secara tuntas? Gitu ya. Maka next slide lagi sayang. Itu. Jadi harus tuntas itu Pak membacanya Ibu. Punten ya, saya tidak anti ini ya. Jadi poligami itu bukan keharusan tetapi kebolehan. Dalam surat An-Nisa ayat 3. Itu. Yang menjadi asbabun nuzul ayat ini yang saya baca. Pada zaman dulu, tatkala dua orang laki-laki bersahabat, yang satunya meninggal, maka dia titipkan putrinya kepada sahabatnya tadi. Sang sahabat, karena titipan dari sahabatnya yang meninggal tadi, meninggalkan juga harta yang banyak, agar harta ini tidak jatuh kepada orang lain, maka dinikahilah putrinya. Allah berfirman, "Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba wa in hiftum ala ta'dilu fawahidatan." Ya. Au ma malakat aimanukum. Jadi jangan menikah karena harta. Ya. Coba pilih saja perempuan yang kau cintai. Itu. 2, 3, atau 4. Atau amat yang kau miliki. Coba Bapak lihat ayat terakhir dari surat An-Nisa ayat 3, Bu. Ya. Jangan sampai jatuh kepada kezaliman. Begitu firman Allah. Ya. Wa in hiftum ala ta'dilu. Kalau takut tidak adil, fawahidatan. Satu saja. Ya, karena itu menjaga kalian dari dolim. Sing eta dibaca ente sieun dolim. Satu, saya kalau bicara poligami teh, niatnya apa sih? Kalau Nabi SAW berpoligami itu di dalam rangka hifdzuddin, memelihara agama. Ngapain Siti Aisyah dinikahi? Karena Siti Aisyah itu adalah kader terbaik. Bu, 350 hadis kalau saya tidak salah lebih yang dihafal oleh Siti Aisyah. Banyak hadis yang kita terima dari Siti Aisyah. Mengapa menikahi Ummu Salamah? Seorang janda yang banyak anak. Mengapa menikahi istri-istri yang lain? Di antaranya Siti Sofia. Siti Sofia ini tawanan perang, padahal dia dari keluarga yang terhormat. Nabi menyelamatkannya. Dan pernikahan itu mangga lihat aja.
dalam rangka hifdzuddin. Apakah Anda juga menikah dalam rangka hifdzuddin? Gitu ya. Nah, terus pertimbangan itu di samping istikharah harus betul-betul pertimbangan dengan perhitungan yang masak. Saya ingat dengan Ustadz Dudi ini, Ustadz Dudi, Ustadz UU, pernah kami berdiskusi tentang ini. Jadi seharusnya kalau Anda mau berbilang istri, itu katakanlah saja harus menjadi suatu ikhlas, suatu rahmat, jangan menjadi suatu madorot. Saya punya teman yang ini dengan istrinya juga rasanya sudah menjadi keluarga. Bapak Ibu, boleh saya sampaikan dan saya sudah minta izin pada beliau. Ayahnya seorang pengusaha tekstil besar. Istrinya 4. Anaknya 22 orang. Sang ayah yang soleh ini, kenapa sih menikah sampai 4? Karena perusahaannya 1 di Medan, 1 di Padang, 1 di Bukit Tinggi, dan 1 di Jakarta. Sang bapak, kenapa harus menikah? Karena di tempat-tempat tersebut ada toko tekstilnya yang katakan saja ditunggu harus habis dulu. Bapak ini berlindung kepada Allah agar tidak maksiat maka menikah. Tapi bapak ini mengatakan dalam segi harta dan anaknya mengatakan pada saya adil sekali bapak itu berbagi. Bayangkan sebelum mempunyai uang untuk memberi 4 set perhiasan Bu. Ya, terdiri dari katakan saja subang, kalung, cincin dan gelang itu belum ada untuk 4 orang. Bapak tadi tidak dulu membeli dan membagikan pada istrinya. Putra-putri yang 22 orang ini mendapat pendidikan yang baik dan semuanya sarjana. Ada dokter, apoteker, insinyur ya, ada juga ahli hukum pokoknya. Nah, tetapi tetap Bapak ini mengatakan, aku takut. Karena urusan perasaan, Nabi pun berlindung pada Allah. Dari 4 istri ini ada 1 yang paling disayangi, hanya disembunyikan di dalam hati. Yang enggak kuatnya itu kadang-kadang harus berbohong. Ya. Dan tetap di dalam hati ada 1 yang terbaik. Walau luar biasa ini. Saya salut ya, karena beliau menjadi imam yang baik. Kalau ada misalnya datang kiriman itu ke cabang yang berada di Jakarta. Ada kain model baru dari Jepang, maka sang istri itu membagikan pada istri yang lainnya, hanya mungkin berbeda warna saja. Mainan anak-anaknya juga disamakan, sampai makanan pun. Ya. Hanya tentu saja adil di sini bukan 50-50, bukan sama rata, tetapi proporsional. Teman saya ini adalah putra sulung dari istri yang keempat. Dan istri yang keempat itu melahirkan 10 orang putra-putri. Proporsionalnya memang lama di yang nomor 4 ya, karena anaknya terbanyak. Malah nomor 1 itu istri pertama hanya punya seorang anak. Tapi istri yang keempat ini, kalau terlalu lama di tempat dia suka mengatakan, Papa, ke Medan dong, kasihan. Ya, kakak yang di Medan pasti merindukan Papa. Suaminya selalu mengatakan kalau memang itu belum habis, ini barang belum habis, aku nunggu habis dulu, kayak gitu. Dalam betapa seperti itu, putra sulung dari istri keempat mengatakan pada saya melihat Papa itu sangat capek ke sana kemari. Malah ketika beliau sudah sepuh yang biasanya berangkat naik pesawat, anak-anaknya sengaja dan sudah kesepakatan istri-istrinya, udah tinggal aja di tempat 1 istri. Bapak tuh nggak mau. Semuanya adalah istriku, aku bertanggung jawab. Yang paling aku takuti di hadapan Allah tadi adalah aku tidak bisa adil secara perasaan dan kadang-kadang aku harus berbohong.
Bapak Ibu sekalian, setelah melihat seperti itu, padahal menurut saya ini poligami sehat ya. Maka putra-putranya semuanya bertekad, kami tidak akan berpoligami. Istri satu saja akan pelihara dengan baik. Bapak-bapak, saya punya guru, Pak. Dan saya kenal sekali ya kepada beliau, keluarganya, dan jamaah saya. Di antara jamaah saya ada seorang ibu yang sudah habis iddah pada waktu itu. Saya dengar ya, karena kita kalau sudah pengajian ke rumah ibu tersebut ya untuk beristirahat Ustadz itu. Dia tidak malu dengan saya karena dia sudah menganggap saya sebagai adiknya. Ibu tadi bertanya pada Ustadz, "Ari Ustadz laki-laki bukan?" "Ya iya dong," kata Ustadz. "Kalau Ustadz laki-laki, nikahi saya." Sampai segitunya. Tetapi apa kata Ustadz? Anda adalah seorang perempuan yang baik, ya, keibuan, tapi saya tidak sanggup. Apa dalam bahasa Sunda jawabnya? Ustadz mah teu sanggup, bisa adil. Pamajikan hiji oge, kadang-kadang lalaki masuk hayang menang sorangan. Bukankah Ustadz Hasan dulu berpolemik dengan Presiden Soekarno tentang poligami? Presiden Soekarno menolak poligami, sementara Ustadz Hasan berpegang kepada hukum. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, sampai meninggal Ustadz Hasan istrinya cuma satu, tapi Bung Karno kita yang menolak poligami, kita lihat bagaimana. Nah, maka katakan saja, kalau saya melihat soal poligami ini kondisional. Kalau setelah Perang Dunia Pertama, di mana banyak laki-laki yang meninggal, ya di sini poligami, katakan saja malah dianjurkan. Tetapi yang berpoligami ini saya lihat nih, ya ada tuh beberapa bapak yang katakan satu aja dalam segi finansialnya udah keleleran, kok berani-beraninya gitu menikah lagi. Istrinya mengatakan pada saya, suami saya kekeh, itu kan janda berharta, kita bisa menumpangkan hidup. Mendengar hal yang seperti itu, subhanallah. Bukankah laki-laki yang harus ke depan cari nafkah? Bukankah rezeki itu dari Allah, diaturnya dari langit, bukan dari perempuan? Malah ada yang, maaf ini ya, saya katakan oknum aja ini. Ustadz yang menganjurkan kalau ada janda kaya, nikahin. Kayak Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah mah Nabi menikah bukan melihat hartanya. Bukan akan mendayagunakan hartanya. Itu kesadaran Siti Khadijah sendiri. Bukankah maksud menikah itu dalam rangka hifduddin, dalam rangka hifdun nasl? Nah, ini mah hifdul mal itu bukan artinya kita mengambil dana dari perempuan. Dia harus ridho karena dalam Islam itu harta istri itu milik istri, ya. Tidak ada katakan saja suami bisa seenaknya jadi harta suami, tidak. Tetapi harta suami di situ ada hak istri. Seperti itu ya, kecuali kalau meninggal ya menjadi harta waris ya, suami ya kebagian seperti begitu. Bapak Ibu sekalian, di Arab Saudi itu teman saya pernah kedatangan karena dulu sama-sama kuliah di Fakultas Kedokteran ya di Jakarta. Itu membawa surat dari pemerintahnya apa? Izin poligami. Jadi boleh poligami itu kalau dia mampu secara finansial dan dia juga sehat. Emangnya punya istri lebih dari satu itu, maaf siapa ya, tidak memerlukan energi. Ya, karena memang karena di sana kan mahar itu mahal.
Jadi kalau mau nikah lagi, secara finansial mampu enggak? Jadi melihat kasus-kasus yang seperti tadi, saya merasa prihatin. Ya Allah, perempuan itu harusnya dilindungi, harusnya dilembut-lembuti, harusnya dijaga perasaannya. Dan kalau kita melihat dari surat An-Nisa ayat 129, Allah berfirman bahwa untuk berbuat adil, manusia itu tidak dapat, tidak bisa. Karena tidak bisa mengendalikan kecenderungan hati. Mungkin dalam segi finansial yang saya sampaikan itu, ayahnya teman saya, dan sampai karena kesana kemari terus, anak-anaknya berpikir untuk membuat satu kompleks perumahan. Tapi tidak kesampaian katanya, karena ayahnya itu keburu meninggal ya di usia 92 tahun gitu. Kemudian, okelah kalau Anda mau ke situ. Tapi coba pertimbangkan dengan masak-masak. Ya. Ada juga yang mengatakan, Nabi SAW kan berpoligami itu karena mengurus anak yatim. Dan istrinya komplain kepada saya, anak yatim orang dia urus, dia sayangi. Sementara anak-anak kandungnya dia tinggalkan. Oh, tidak seperti itu. Istri pertama akan menyayangi dan berbagi kepada istri kedua. Istri kedua juga tidak akan memonopoli suaminya. Jadi pendapat saya poligami itu akan sehat. Ya, bila timbulnya itu dari energi akidah tauhid kita. Apa sih yang kita cari kalau bukan ridho Allah? Seperti begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu katakan saja mencerahkan hati dan pikiran kita, memantik kesadaran kita untuk istiqomah ya di dalam akidah tauhid kita. Mangga Neng, next lagi apa sudah habis nih? Ya, oke. Refleksi akidah pada sikap fikir dan perasaan. Satu, itu memiliki khauf dan roja, ya, tingkat tinggi. Karena Prof. Jawa Dahlan, Allahu Yarham, pernah memberikan kuliah kepada kami, kata beliau, khauf dan roja itu ada tingkat ya, tingkat biasa dan ada tingkat tinggi. Kalau tingkat biasa, khauf itu takut dikenerakakan dan roja itu ingin ke surga. Tapi tingkat tinggi, saya jadi apa ya? Ada sesuatu yang nyelkit ke hati. Kita takut perilaku kita itu khaufnya itu takut ya, menyinggung, katakan saja tidak sesuai, tidak sesuai dengan ridho Allah. Dan rojanya kita ingin selalu diridhoi Allah. Seperti para sahabat akan hidup satu budaya. Ini akhafullah, saya takut pada Allah. Kalau perilaku saya ini tidak sesuai dengan ridho Allah. Nah, itu refleksi akidah tauhid pada sikap kita. Kemudian keluarga mencari ridho dan kasih sayang Allah. Sebetulnya sih ada kekesalan ya kepada suami. Maunya sih kita nggak masak, Bu. Malah ada seorang ibu sepuh mengatakan, Neng, ibu mah dulu waktu muda kalau kesel ke bapak teh suka kabur gitu ya. Nah, saya candain si ibu, Bu, kabur dari tugas teh gimana? Kalau kayak Nabi Yunus, ibu mah nggak akan ditelan ikan gitu ya. Tetapi bagaimana nih kalau ada orang yang ngejual ibu, waktu itu ibu masih muda, ya makanya ibu tobat kepada Allah gitu ya. Jadi kalau mencari ridho Allah itu tidak seperti itu, tidak seperti ibu yang kekaburan tadi gitu ya. Nah, kemudian selalu berpikir lurus tentang sebab dan akibat. Pak, bukankah kelak Bapak akan bertanggung jawab, akan ditanya oleh Allah? Itu. Ar-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Ibu
kata seorang ustadz senior, istri bisa jadi pembela bapak di hadapan Allah, bisa juga jadi penuntut umum gitu ya. Ibu Hajah Iya nanti nuntut gitu. Engkau maha tahu ya Allah, suamiku selalu menjengkelkanku. Makanya Nabi SAW bersabda, syarrun nas al-mudoyiku alal ahli. Sebaik-baiknya manusia itu laki-laki yang suka menjengkelkan hati suaminya. Dan seburuk-buruknya perempuan juga yang selalu tidak taat kepada suaminya. Manja, keras kepala, apa sih yang ibu cari ya Bu ya? Wah, dah dulu bapak ngejar-ngejar saya. Ya udah dikejarnya juga, dan sekarang mah ibu udah jadi istri bapak, kayak gitu Bu. Kemudian perasaan bahagia bila dapat berada pada makom yang diridhoi Allah. Ada kebahagiaan tersendiri. Ketika bapak sakit, ibu rawat dengan penuh keridoan, dengan lemah lembut. Ibu tidak pernah katakan saja merasa kesel atau jengkel kepada bapak, ya. Kemudian juga membumikan aturan agama pada kehidupan sehari-hari. Enggak, coba Bu, Pak, kita bayangkan kalau hidup seperti ini di keluarga bagaimana nih? Kemudian selalu membina silaturahim yang sehat, ya, di keluarga itu. Saling memaafkan bila bersalah, saling menghibur tatkala sedih, saling katakan saja menumbuhkan optimisme bila ada hal-hal yang membuat kecil hati. Kemudian selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Selalu Bapak mengingatkan ibu, ibu mengingatkan Bapak, anak-anak juga boleh aja mengingatkan orang tua. Kadang-kadang orang tua juga lupa. Dan kita selalu menyirami anak kita dengan doa, dengan kasih sayang, dengan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Ini sudah 1 jam ya. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Kalau masih ada waktu, Neng Tuti sayang, barangkali ada yang akan bertanya, ya silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Leni. Tadi disampaikan begitu luas, bahkan sampai menyentil poligami juga ya. Bahwa betapa keluarga Sakinah ini memang kalau berdasarkan teori mah asik gampilnya Ibu, mudah sekali. Ternyata memang tidak mudah juga. Bahkan dalam sebuah keluarga mungkin tidak berarti dalam keluarga Sakinah itu tidak pernah ada sedih, tidak pernah ada sakit hati, tidak pernah ada ini, tapi semuanya berjalan dengan baik, dengan penuh saling antara suami dan istri, itu mungkin yang lebih utama. Baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Leni ini tentu saja memang sangat memberikan inspirasi kepada kita semua dan memberikan ilmu juga kepada kita, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan ini semua. Tadi saya baca juga ada Pak Muhsin ya yang raise hand, juga Ibu Nin langsung raise hand, atau Mami Nin dulu aja yang menyampaikan, mangga silahkan Mami. Dibuka mute-nya, Mi. Ya, kadangu. Ya, mangga. Ya. Atur nuhun yang tuti. Atur nuhun kesempatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ibu haturan sumping meni sono. Hatur nuhun Ibu Nin sami-sami sono atau selami ya tetepang. Terus mugi Ibu sehat terus. Aduh alhamdulillah hatur nuhun. Jazakumullah khairan kasiron ilmuna Bu. Upami didangukeun ku sadayana ieu audiens. Tos we hebat rumah tangga teh. Sakinah teh Bu, tenang teh ya. Subuhun. Ningali tina Anisa ayat 1 Anisa sangsat nu sanesna
Anissa 129. Wah, istri oge carogena pasti mika dedeh gitu Bu. Jadi moal aya pacogregan rupina teh. Subuhun. Leres-leres akidah teh Bu, energi tauhid teh leres-leres kanggo ketenangan. Aduh Ibu, mudah-mudahan anu didugikeun ku Ibu teh dipraktekkeun ku sadayana anu rumah tangga. Amin, amin. Amin. Mohon, aduh hatur nuhun pisan Ibu, jazakumullah khairan kasiron. Amin, Ibu Nin. Mohon karasan abdi oge pan di dieu teh. Janten naon ketua ranting oge ranting Aisyah. Subuhun. Da eta sunat saur anu limon di kampung di Lestari teh. Dan nomor terang cenah Aisyah teh jantan upami ketuana mah moal abdi sadaya sur tetangga teh ibu we dan utus uninga cenah Aisyah teh kumaha. Tapi jantan sekretaris serang anggota memangga cenah. Subuhun. Alhamdulillah merebarkan sayap Aisyah teh ngadengeran gitu mohon. Amin. Alhamdulillah upami ngaos mah kitu we Bu anu janten pegangan teh Al-Qur'an janten mata tenang mohon mata mohon saya Bu. Leres mohon Bu terjemahan anak aya terjemahan satu satu kata oge aya janten teh atuh saya janten bakal teh Al-Qur'an hadis oge Mohon saya mohon. Alhamdulillah ku Ibu tambahan pencerahanna. Mudah-mudahan dipraktekkan ku ibu-ibu rumah tangga jeung bapak-bapak rumah tangga teh. Sakumaha ku Ibu didugikeun janten maparin ketenangan di rumah tangga sareng turunan urang oge pasti nurutan entenya punya karena akhlak urang. Janten orang tua teh janten cermin kanggo kehidupan anak-anak gitu. Laras Ibu. Ibu hatur nuhun pisan. Sami-sami Bu Nin. Amin wa iyaki. Amin. Janten surat An-Nisa sadayana meni janten bekal. Alhamdulillah. Sareng nikmat gitulah upami di ngaos mah Sunda Bu ngerti. dan Allah ngaos bahasa Indonesia aja Bu ngerti. Alhamdulillah tunun kasadayana wilujeng tepang terasna jazakumullah kasiron billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dilanjut dengan pertanyaan saja ya Bu ya. Ini ada silakan Neng. Peserta dan juga mungkin ada sedikit ulasan dari Kang Uum nih. Katanya kalau yang pematerinya adalah pelaku atau yang pernah dipoligami, mungkin ini ceritanya akan lain begitu katanya ya. Tapi hanya lebih kepada komentar saja mungkin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yuyun yang tentang pembahasan poligami itu begitu rinci, bagaimana dibuatkan fikih poligami versi Aisyah katanya Bu, dibuat seperti itu. Nah kemudian kalau ada perasaan takut dengan corona, takut miskin, apakah itu juga termasuk merusak tauhid? Ibu mangga disilakan. Iya. Bapak, kita takut cuma kepada Allah saja ya. Hanya Allah yang kita takuti di atas segalanya. Kalau khawatir ya manusiawi gitu ya. Tapi kalau bicara miskin tadi, yang ngatur rezeki itu kan Allah Ibu. Bapak ya. Peribahasa ya, apalagi kita bisa berikhtiar, berusaha, bisa berdoa. Kalau istilah orang Sunda mah kuuk di jero batu oge, dirijian ku Allah sampai gemuk-gemuk gitu ya. Nah, jadi oke lah corona silahkan ya kita atasi ya. Muhammadiyah, Aisyah bagaimana mengatasi corona gitu. Tetapi untuk
yang memiskinkan kita corona, oh enggak. Kaya dan miskin itu Allah yang mengaturnya. Kan ada di dalam Al-Quran, Bapak. Insya Allah. Dan janji Allah tatkala kita bertakwa, itu merupakan aktualisasi tauhid kita, maka wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tapi kita tetap ikhtiar dan usaha. Demikian, Pak. Ini ya, mudah-mudahan. Ya, memang rasa takut itu pasti ada ya, Ibu ya. Cuman Iya, bagaimana Neng. mengatasinya dengan iman dan terutama. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, karena ini juga waktu sudah menunjukkan jam 6.24 terkait apa yang disampaikan oleh Ibu ini sudah sangat jelas dan saya juga tidak punya kewenangan untuk mengomentari ataupun menambahkan dan lain sebagainya karena mungkin pengetahuan saya tidak sehebat Ibu Leni. Disilahkan Ibu, saya mohon Ibu ya, apakah ada untuk memberikan apresiasi kepada Ibu Hajah Leni? Ibu Mul saja, Ibu Mul. Oh ya. Disilakan Ibu Mulyati, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza Ibu kita semua. Hatur nuhun Bu Leni pencerahannya. Sami-sami. Dan sangat menarik sekali sebetulnya tentang keluarga sakinah ini. Kalau dalam bahasa umum, keluarga sakinah itu bisa dibentuk atau didasari dengan 5 hal misalnya ya. Yang pertama bisa berupa dengan kekuatan dan keintiman atau bahasa umumnya disebut dengan power of intimacy. Kemudian juga di dalamnya ada kejujuran dan kebebasan berpendapat, honesty dan freedom of expression, jadi berekspresi karena suami istri itu memiliki bisa mengambil keputusan yang sama. Kemudian juga di dalamnya ada kehangatan, kegembiraan, dan humor. Ada warmth, ada joy, kegembiraan, dan ada humor. Rasul juga kan humoris sekali di keluarganya. Kemudian tidak kalah penting juga di sana ada skill, keterampilan bernegosiasi dan memanage atau organisasi atau organization and negotiation. Jadi ada keterampilan bagaimana istri bernegosiasi dengan suami juga begitu. Dan tidak kalah pentingnya itu ada value system atau sistem nilai yang didasari dengan yang tadi moral tinggi, akidah keagamaan yang tinggi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Aisyah juga memiliki program keluarga sakinah ya Bu. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Ibu, pencerahan Ibu itu jadi bekal kita semua bagaimana mengembangkan program keluarga sakinah yang ada di pimpinan Aisyah Jawa Barat ini. Sekali lagi Ibu hatur nuhun pencerahannya. Ini tidak bosan-bosan setiap Ibu berbicara, dari performance yang menarik, kemudian dari intonasinya juga luar biasa, apalagi dengan isinya. Dan alhamdulillah ini bekal untuk kita semua. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu dan ilmunya diberkahi dan kita juga semua diberi kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan bagaimana membentuk mawadah, warahmah dan keluarga sakinah minimal di keluarga kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Ibu hatur nuhun, Bu Tuti hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mul apresiasinya kepada Ibu Leni. Selanjutnya mengundang Bapak Suhada, Ketua PWM Jawa Barat untuk juga menyampaikan apresiasi. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sakinah adalah dambaan kita semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Leni tadi, lebih dari cukup yang masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Insya Allah itu akan menjadi penerang hati kita, menjadi pedoman
hidup kita, karena keluarga sakinah itu gampang dikatakan, sederhana katanya, tetapi menjalaninya syarat dengan berbagai tikungan tajam, bahkan berkerikil, yang hampir-hampir kalau kita tidak bisa melintasinya dengan baik, tidak berbekal keimanan, tidak berbekal akidah, itu niscaya kita akan terjerembab kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Dengan demikian, dengan mendapatkan pencerahan dari para ahli, apalagi ahlinya yang sudah senior, yang sudah terpercaya, begitu, ini menjadi sangat penting artinya untuk kita sekalian. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat tentu mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang tidak pernah menolak ketika dipinta untuk tausiah dalam kondisi apapun. Begitu. Atur nuhun Ibu, mugia Ibu terasehat, teras biasa nyarengan kami-kami yang masih muda, Bu. Iya, Pak. Ya, yang masih perlu bimbingan. Ya. Demikian, mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dari Pak Suhada ini mewakili para bapak, Ibu, berarti setuju. Terima kasih. Disampaikan oleh Ibu tadi bahwa perempuan adalah sosok yang harus disayangi dan dicintai. Itu saja mungkin Ibu, mangga disilahkan menyampaikan closing statement-nya sebelum saya tutup acara, mangga Bu. Iya. Yang saya dambakan, saya harapkan mudah-mudahan kita semuanya yang memiliki akidah tauhid yang istiqomah bisa mewujudkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mulai dari pribadi, keluarga, kemudian juga dengan sesama, terutama tentu saja dengan perserikatan kita, dengan Muhammadiyah, dengan Aisyah, kita semuanya merasa nyaman. Dan mudah-mudahan kenyamanan ini akan berlangsung sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dibersamakan oleh Allah di surga Jannatun Na'im. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ibu. Barangkali Ibu mau menyampaikan doa juga Bu, ini karena ini ada spesial hari Rabu. Iya. Ibu sampaikan doa tentang kita keluarga, barangkali mangga Ibu ditutup dengan doa saja sama Ibu. Iya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard jadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka, Rabbana yang maha pengasih lagi maha penyayang, terangi hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah-Mu. Teguhkanlah hati kami dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kami. Anugerahi kami keluarga yang sakinah mawadah warohmah, di mana di situ akan lahir keturunan-keturunan kami yang dapat melanjutkan langkah kami di jalan. Dan kemudian ya Allah, dalam kondisi yang seperti ini, kami berlindung kepadamu dari segala mara bahaya, dari bencana, dari fitnah, dari musibah, dari wabah, dan dari segala macam penyakit. Satukan hati kami dengan tali silaturahim yang kuat, yang erat, yang Engkau ridhoi, dan kami mengharap kehadirat-Mu, memohon kehadirat-Mu ya Allah. Anugerahi kami rizqan halalan, toiban, wasi'an, mubarakan, wa anta khairur razikin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, atau nuhun pisan Ibu sudah menyampaikan materi, sudah membacakan doa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujabal basailin. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita semua. Dan dengan demikian waktu sudah menunjukkan jam 6:34 Ibu. Barangkali mungkin nanti saya akan tutup saja acara pengajian subuh mengaji ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufik wal hidayah, nasrum minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.